Salam Patunggilan. Saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memasuki ibadah yang pertama di tahun 2021. Tengah malam tadi, kita telah menutup tahun 2020 dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Nah, saat ini kita akan bersama-sama kembali berkumpul dan bersekutu di hadapan Tuhan dengan segala macam perasaan dan pikiran. Mungkin kita merasa cemas, gelisah, khawatir, dan takut karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga kita, pekerjaan kita, gereja, dan masyarakat kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi, senantiasa bekerja di tengah-tengah umat-Nya. Dialah yang akan memimpin umat-Nya melalui tahun 2021 ini ke depan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memuji nama-Nya sambil kita bangkit berdiri dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 8 bait pertama dan ketiga. Bagimu Tuhan nyanyianku. Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu Hidupku berkenan kepadamu. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala surga berasmur. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memasuki ibadah saat ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah buka tahun 2021 kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi, yang senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, tema ibadah buka tahun pada saat ini adalah Allah berdaulat dan pegang kendali hidup kita. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 138 bait 1 dan 2. Yesus telah datang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengungkapkan titah syukur kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memujikan dari pelengkap kidung jemaat nomor 7, bait pertama dan ketiga, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa atas genap kasih setiamu, atas genap berkat-Mu, pengampunan-Mu bagi kami semuanya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, siramilah hati kami dengan firman-Mu, terangi hati kami dengan kasih-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dengan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara,
kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan bisa melewati tahun 2020 dengan selamat, dan pada saat ini kita bisa masuki tahun yang baru, tahun 2021. Tahun 2020 bagi kita, bagi banyak orang, bahkan banyak bangsa di seluruh dunia merupakan tahun yang berat karena adanya virus yang bernama COVID-19. Ini menjadikan tiba-tiba perjalanan hidup kita bagaikan merayap dalam lorong yang gelap dengan ancaman kematian. Banyak korban berjatuhan, ada yang meninggal, keluarga ditinggalkan dalam senyap, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak pabrik yang gulung tikar, mata pencarian kita menjadi terganggu, pekerjaan kita hilang, semuanya membuat keluarga compang-camping, menimbulkan ketidakharmonisan, bahkan ada yang terpuruk. Sementara itu sampai saat ini virus belum dapat dikendalikan dengan tuntas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bagaimana di tahun 2021 ini? Apakah lorong gelap ini akan segera berakhir?
tidak ada yang tahu pasti. Banyak orang yang gelisah, banyak orang yang bingung, cemas, bahkan pesimis, dan putus asa untuk melangkah memasuki tahun 2021 ini. Lalu bagaimana respon kita terhadap semua keadaan yang melanda kita ini? Apakah kita hanya larut dalam rasa pesimis, kemudian kita sibuk mengurusi kehidupan atau pergumulan kita sendiri? Nah, mari kita belajar bersama dari firman Tuhan saat ini, yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan, bacaan Alkitab dalam Injil Matius pada saat ini berisi tentang penghakiman terakhir yang merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ini pada pasal 24 sampai pasal 25, yaitu bahwa anak manusia akan datang dengan segala kemuliaannya. Gambarannya adalah bahwa semua bangsa akan dikumpulkan. Kemudian Tuhan Allah akan memisahkan seorang dengan yang lain, seperti gembala yang memisahkan domba dan kambing. Dalam bacaan ini, domba merupakan gambaran dari orang yang melakukan hal yang baik kepada sesamanya dan ditempatkan Tuhan di sebelah kanannya. Sedangkan kambing adalah gambaran orang yang tidak melakukan hal baik dan benar kepada sesamanya. Ditempatkan Tuhan di sebelah kirinya. Kelompok domba atau orang baik akan menerima hadiah yang telah disediakan Tuhan Allah bagi mereka. Di dalam ayat 34 tertulis, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Mengapa? Sebab mereka telah melakukan sesuatu yang baik dan berguna, menjadi berkat bagi salah seorang saudara yang hina, yang lemah, dengan cara memberi makan, minum, tumpangan, pakaian, merawat yang sakit, dan memberikan penghiburan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita baca di ayat 35 sampai ayat 40. Sedangkan kelompok kambing atau orang yang tidak baik hanya menggugat dan protes terhadap Tuhan Allah. Di dalam ayat 42 sampai 45, khususnya ayat 45 tertulis, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru membungkam ketidakpuasan mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Lalu apa upah bagi mereka, kelompok kambing ini? Dalam ayat 41 kita diberikan penjelasan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyahlah
ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan, dengan detail Alkitab, khususnya Injil Matius pada saat ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap yang dilakukan orang yang benar atau baik dan orang yang tidak baik ketika ada yang mengalami sesuatu, yaitu ketika lapar, haus, ada seorang asing telanjang, sakit, dan berada dalam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pemisahan antara domba dan kambing dilakukan berdasarkan perbuatannya, dan masing-masing menerima upahnya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap sesamanya. Apa yang digambarkan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31-46 ini menegaskan tentang ajaran Tuhan Yesus. Betapa pentingnya mengasihi sama sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Mengapa begitu? Karena Tuhan Yesus mengidentifikasikan diri dengan mereka yang lapar, yang haus, yang terasing, yang telanjang, yang sakit, baik secara rohani maupun jasmani. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan kepada mereka sebenarnya itu adalah dilakukan kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Inilah yang disebut dengan teologi salib, yang berbicara tentang kasih yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua. Kasih kepada sesama horizontal dan kasih kepada Tuhan vertikal. Teologi salib dalam Injil Matius ini memunculkan ajaran kasih Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan itu berarti mengasihi sesama. Dan sebaliknya, mengasihi sesama berarti mengasihi Tuhan. Bacaan Injil Matius ini juga memberikan gambaran tentang akhir zaman. Yang pertama, terjadi pemisahan antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Di sini ceritakan tentang pemisahan domba dari kambing. Pada ayat 32 dan ayat 33. Yang kedua, pemisahan tersebut bersumber dari penghakiman terhadap semua manusia yang dihakimi berdasarkan perbuatannya. Ini tertulis dalam ayat 34 sampai 45. Yang ketiga, hasil dari penghakiman mereka yang jahat akan masuk dalam siksaan kekal, orang yang benar masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Pada ayat 46. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan, namun ada yang khas dari pemahaman akhir zaman yang digambarkan di dalam Injil Matius ini. Mari kita perhatikan di ayat 35 sampai 45. Ada satu pesan yang ingin diangkat dengan menggunakan satu situasi yang sama, namun dengan dua respon yang berbeda, yang menjadi sikap orang benar dan sikap orang jahat. Sebenarnya gambaran situasi raja tersebut merupakan bentuk lain dari berita keselamatan oleh Tuhan Yesus yang diangkat oleh Injil Matius.
berita keselamatan dari Tuhan Yesus, di mana Dia selalu berpihak kepada mereka yang lemah oleh kemiskinan, penderitaan, penindasan maupun juga keterasingan. Gambaran raja dalam situasi tersebut sebenarnya amat mustahil, karena raja tidak mungkin lapar, haus, telanjang, sakit, atau menderita. Raja pasti akan hidup dalam kemewahan dan kedamaian. Namun, raja yang diangkat di sini adalah kristologi ala Injil Matius. Tuhan Yesus adalah raja yang menderita saat Dia ada bersama dengan mereka yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan, kisah yang diangkat Injil Matius ini semakin menegaskan ajaran Tuhan Yesus tentang betapa pentingnya mengasihi sesama sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Akhir zaman merupakan respon manusia untuk memperlakukan atau memberlakukan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berpihak kepada mereka yang lemah, maka orang-orang benar adalah mereka yang peduli, melayani, memberi perhatian, memberi tumpangan, mengangkat harkat kelompok yang lemah ini. Sebaliknya, mereka yang jahat adalah mereka yang tidak memiliki hati untuk mengasihi dan membiarkan kelompok lemah ini. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan, ada refleksi bagi kita di dalam kita mengawali tahun baru pemberian Tuhan tahun 2021 ini. Yang pertama, bahwa hakikat manusia itu selalu berhubungan erat dengan Allah dan sesamanya. Yang kedua, hidup manusia tidak lepas dari keadaan yang penuh dengan penderitaan dan penindasan. Namun, karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus adalah karya yang membebaskan manusia dari penderitaan dan penindasan. Keselamatan terjadi pada saat Tuhan Yesus berpihak kepada mereka yang menderita. Inilah rancangan damai sejahtera Tuhan Allah kepada setiap manusia. Yang ketiga, manusia dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Tuhan Allah, yaitu memberlakukan rancangan damai sejahtera Tuhan Allah kepada sesamanya. Rancangan damai sejahtera Tuhan Allah itu dilakukan dalam bentuk tidak membiarkan seorang diri menghadapi pergumulan hidup, ketakutan dan kecemasan manusia dalam memasuki tahun baru biasanya berupa ketakutan terhadap hal-hal buruk, dan ini membuat manusia merasa menderita. Refleksi yang keempat, jemaat kekasih Tuhan, memang penderitaan, kejahatan, penindasan masih akan berulang di tahun yang baru ini. Tetapi panggilan untuk memperjuangkan karya keselamatan Tuhan Allah yang membebaskan ciptaan dari penderitaan yang melemahkan dirinya, melahirkan semangat yang baru untuk menciptakan keadaan yang baru, yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan, perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 masih diwarnai dengan pandemi COVID-19.
Dan tentunya berbagai bentuk penderitaan, kesulitan, ataupun juga masalah-masalah lainnya. Ada banyak orang yang lemah dan membutuhkan, baik secara rohani maupun jasmani, di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan sesama. Meski demikian, Bapak Ibu, Saudara jemaat kasih Tuhan, mari di tahun 2021 ini kita tetap optimis, tetap bersemangat, bahkan kita terus berupaya agar kehadiran kita membawa karya Tuhan Yesus yang membebaskan, yang memulihkan, memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada mereka yang lemah dan membutuhkan kebersamaan kita. Bukan tahun yang membuat kita larut dalam rasa pesimis dan sibuk dengan diri kita sendiri, mengabaikan mereka yang membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan, biarlah setiap kita dimampukan untuk menjadi domba di dalam kehidupan bersama, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui semua hal baik dan benar yang kita lakukan. Selamat tahun baru, tahun 2021, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Seteduh bagi kita. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, bersama-sama mari kita ikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, Sang Pemazmur di dalam kitabnya di pasal yang keempat ayat yang ke-6 menyatakan demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dengan ungkapan Sang Pemazmur ini, mari bersama kita nyatakan nyanyian kita tentang hidup yang benar memberikan persembahan kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama dan yang kedua. Bersama-sama kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan.
ucap syukur, dengan Kristus bergema, janganlah tergerus. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita menyampaikan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, tiada henti dan tiada bosan, kami senantiasa mengucap syukur. Kami kembali merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa menjalani tahun pemberian Tuhan tahun 2020. Dan pada saat ini, pada hari ini, kami bisa menikmati tahun baru, tahun 2021. Kami percaya ini semua adalah wujud kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan menyertai ibadah kami. Tuhan berkenan untuk bersabda kepada kami. Berikan kekuatan ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Khususnya di tahun baru tahun 2021, kami selalu beroleh kekuatan, kami selalu optimis, punya semangat, dan juga punya kerinduan untuk memperhatikan, menolong, dan memberikan rasa kebersamaan terhadap sesama kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, sekaligus syukur kami dalam ibadah saat ini, kami juga sudah mengaturkan persembahan kami. Kami percaya persembahan ini Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di tahun baru tahun 2021 ini, kami juga masih mengalami masa pandemi karena adanya virus COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Berikan semangat kepada kami untuk selalu mencintai kehidupan ini, sehingga dalam situasi pandemi pun kami tetap beroleh kekuatan, kesehatan dari Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami yang terlibat dalam pelayanan, dalam penanganan COVID-19. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Sekaligus kami berdoa untuk para tenaga medis. Demikian juga
aparat pemerintah, ataupun siapapun yang terlibat di dalam satuan tugas. Kami mohon Tuhan selalu menjaga dan memelihara mereka. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gereja Tuhan, Gereja Kristen Jaiwetan. Kami berdoa untuk setiap persekutuan kami, majelis jemaat, asis daerah, dan juga dalam lingkup Majelis Agung. Tuhan senantiasa sertai kami dalam setiap pelayanan kami, setiap program di tahun 2021. Kami percaya Tuhan juga hadir dalam setiap langkah pelayanan kami. Seluruh kebutuhan pelayanan kami percaya Tuhan juga selalu menyediakan dan mencukupkan. Kami berdoa untuk bangsa negara dan negara kami, bangsa negara Indonesia. Kami percaya Tuhan juga memberkati para pemimpin kami, siapapun juga, dimanapun juga, dalam setiap tugasnya masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga yang dilakukan pun semuanya demi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah sumber pertolongan, sumber berkat bagi kami. Demikian ya Tuhan, doa syafaat kami akhiri dengan kami mengaturkan doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit untuk berdiri. Marilah kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati hidup saudara. Kini, marilah kita ungkapkan tekad bersama untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Tuhan,
jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa pengharapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, Memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. sebab dengan memberi kami akan menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kudus kami akan bangkit lagi untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, kita pujikan bait 1, Tak ku tahukan hari esok. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak yang aku alami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Sang Roh Kudus senantiasa memberkati, menyertai jemaat kasih Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.